Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinclep kena hujan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Haji Baihaqi Basri dan Ibu Hajjah Neneng Uliah. Dan khusus kita doakan untuk Ananda Mutiara Ramadhani yang akan melanjutkan studinya jauh di mata, jauh juga tempatnya ya. Kita doakan biar seluruh rangkaian perjalanan li thalabil ilmi Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, biar pulang bawa hasil yang sebanyak-banyaknya, ilmunya bermanfaat. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Al Ustadz Haji Ahmad Raji'un Muntaha SH, Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Haji Matali, dan juga Ustadz Akbar Kolbun dan Ustadz Husnul Amal. Tidak ketinggalan guru kita Ustazah Hajjah Uswatun Hasanah dan juga Ustazah Hajjah Titin Fatimah. Ya bener ya. Dan para hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini walaupun dengan kondisi sederhana, yang penting doanya. Orang berangkat haji yang 40 hari kita iringi doa. Orang berangkat umroh yang 9 hari juga kita iringin apa? Doa. Apalagi ini bisa 5 tahun, bisa 6 tahun ya, yang perjalanannya lama, maka butuh doa keberangkatannya biar semuanya lancar. Terutama berangkat pada tanggal 19 Oktober besok. Menurut mundur 21 Oktober yang katanya transitnya 7 jam ya, 5 jam aja. Alhamdulillah ya. Saya udah bilang kalau 7 jam itu bawa pesor itu sama ayam goreng ya, bawa timbel. Para bapak hadirin sekalian, malam ini kita khusus ya, kita pesan-pesan untuk Ananda Mutiara. Karena orang belajar itu Bapak Ibu sekalian butuh support ya, butuh sugesti, butuh motivasi. Ini sengaja kita rekam. Besok kalau lagi Tiara lagi down ya, lagi boring, kenal boring Bu? Kenal ya. Kalau lagi boring Pak belajar ya, nanti kalau menyetel ulang video motivasi itu bangkit lagi semangatnya. Karena itu tentunya saya memberikan beberapa pesan ya. Yang pertama,
Tiara niatin belajar itu karena mencari ilmu. Jangan sampai melenceng dari tujuan awal di rumah. Ambil, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Apalagi di Mesir, itu emang pusatnya ilmu agama. Jadi kalau setiap hari kita ibadah, Bapak Ibu ya, mazhab kita mazhab apa? Syafi'i. Kuburannya Imam Syafi'i yaitu ada di Mesir. Maka ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Makanya kalau minjem istilah Al-Quran ya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Datanglah kamu ke Mesir, ya, ke negeri Mesir, maka akan kamu dapatkan apa yang kamu minta. Kamu akan menjadi apa yang kamu mau. Jadi Ananda Tiara ke Mesir itu mau jadi apa? Karena di Mesir itu pusat berbagai budaya. Budaya Fir'aun masih ada, Bu. Ya, Ibu belum pernah lihat Fir'aun belum? Ya, budaya Fir'aun itu, Bu, dia pakai sempak sama kutang doang. Itu masih banyak tuh. Ya, apalagi kalau jalan-jalan ke Sungai Nil. Masya Allah. Pokoknya tinggal itu doang tuh, sempak sama apa tuh? Kutang. Bayangin, Bu, orang Arab hidungnya mancung ya, putih bersih, pakai itu doang. Ya, Pak Haji Nur Hadi betah gak kalau begitu? Jadi kesono itu mau jadi apa? Bisa. Mau jadi seorang ulama besar juga bisa. Mau jadi hafizah apalagi. Emang pusatnya tempat menghafal Al-Quran. Karena itu Ananda Tiara kalau perlu ya, bukan hanya ilmu di bangku kuliah yang dicari, tapi kalau bisa pulang hafal Quran. Ya, karena sono lembaga-lembaga tahfiz itu banyak. Pulang biar bisa menjadi hafizah, seorang penghafal Quran. Karena itu betul-betul niatin carinya cari apa tuh? Ilmu. Yang kedua, Ananda Tiara niatnya adalah mencari ridho Allah. Ya. Jadi orang belajar itu niatnya mencari ridho Allah. Jadi bagaimana caranya Ananda Tiara ini Allah itu ridho? Salah satu kunci Allah ridho, jangan lupa selalu minta ridho orang tua. Makanya Pak Haji Ubaya dan Ibu Haja Neneng ini ikhlasnya kayak orang berak di kebun. Kenal, Bu, berak di kebun? Kalau udah berak dilongok lagi nggak? Nah, jadi kalau udah berangkat udah ikhlasin. Jangan teteskan air mata di depan anak. Biar apa? Dia semangat. Jadi Tiara nanti kalau lagi susah atau tidak susah ya, jangan pernah tinggalkan minta doa dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Selalu begitu. Biar apa? Biar yang kita cari itu rasanya gampang, Bu. Ngapal Quran gampang karena emak bapaknya ikhlas, ridho, diiringi dengan apa? Doa. Kemudian ngapal mata kuliah juga gampang, karena namanya di sono ngapalnya itu, Bu, bukan selembar dua lembar, tapi satu kitab diapalin. Ya, kalau nggak ngapal ujian bengong. Makanya supaya gampang ngapalnya, supaya gampang yang dipelajari, yang dibelajarkan paham ya, itu didorong yang paling kuat adalah doanya orang tua. Maka buat Pak Haji Ubay ya, Ibu Haja Neneng,
Ini kalau kata Buya apa? Anak yang belajar, kita yang bangun malam. Anak yang belajar, kita yang puasa. Nah, puasa hari lahirnya anak tuh, nah, puasain. Terutama ibunya. Anak yang belajar jauh, kita yang kagak ngaso-ngaso tuh. Tiap hari, tiap habis sholat, dikirimin apa tuh? Doa. Kirimin Fatihah. Satu anak, satu Fatihah. Satu anak, satu Fatihah. Satu anak, satu Fatihah. Ya. Tiap hari itu. Begitu. Saya juga sama istri itu begitu. Karena anak kita di mana-mana ya. Di rumah emang nggak ada anak satu juga. Maka kita iringi dengan doa kita orang tua. Maka saya ada dikasih wirid itu Pak. Ya. Jadi kalau pengen anaknya sukses, terus di mana-mana selamat ya. Kemudian berkah, kemudian juga karomah, mendapat kemuliaan, suruh baca katanya. Nih terutama ibunya nih ya sama bapaknya. Alam Nasroh setiap habis subuh 9 kali. Tiap habis subuh 9 kali. Sebelum baca Alam Nasroh diawali Fatihah. Jadi begini, Al-Fatihata lin-najah wassalamah wal barakah wal karamah. Sebut anaknya, namanya. Bin. Nah, sebut binnya. Anak siapa tuh dia? Ya. Waballig muradahu kalau dia laki-laki. Waballig muradaha kalau dia apa tuh? Perempuan. Bijahil mumtaz, bijahi nabina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. Satu anak. Terbalik lagi dari awal. Sebut lagi anak yang kedua, Fatihah. Lah kalau anaknya 8 Fatihah. Gitu ya. Dan itu Bapak Ibu pengaruhnya besar buat kelancaran, kemudahan anak yang di mana-mana. Ya, kita kan di sini nggak bisa ngelindungin dia. Kita di sini nggak bisa jaga dia. Tapi semuanya kita minta Allah yang jaga. Ya, Allah yang jaga biar apa? Semuanya selamat, berkah, rezekinya apa? Gampang ya. Bapak emaknya di sini pontang-panting, kaki buat kepala buat apa? Kaki anak belajar di sono, tinggal bilang, Pak besok TF. Ya, 2 hari, 3 hari, seminggu, Pak besok TF. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita di rumah nyarinya apa? Gampang. Gitu ya. Yang penting nyarinya gampang. Nah, ini juga salah satu tips buat kita semua orang tua ketika anak kita ada di mana-mana. Kemudian yang ketiga, ya, Tiara nanti kalau menghadapi kesulitan, namanya orang belajar jauh ya, apalagi belum pernah jauh pisah sama emak bapaknya Pak. Semuanya harus mandiri. Dulu si Syaimah itu pertama kali apa nangis-nangis. Kata dia, Bi, emang kita di sini nggak ada saudara apa ya? Susah banget kemana-mana jalan, ngurus sendiri, ke kuliah sendiri, begitu. Ya, jadi dia nyari minta saudara biar bisa bantuin. Namanya tahun-tahun pertama ya. Nah ini nanti Tiara ketika menghadapi kayak gitu, kalau pesan Abuya dulu, waktu saya belajar apa? Gelar sejadah, ambil air wudhu, sholat. Ya, sholat, angkat tangan berdoa. Apa yang dikeluhkan, apa yang sedang dirasa, maka curhatlah sama Allah. Ya, kita mabuk di sini, walaupun diceritain Bogono begini ya, dia nangis Bogono, bisa nggak bantuin? Nggak bisa bantuin. Udah datang kita sono, kan gitu Pak ya, nggak bisa. Makanya nanti kalau dapat kesulitan di sono, ya Tiara nih, pokoknya gelar sejadah, wudu, sholat hajat, angkat tangan, nangis di hadapan Allah. Ya, apa kesulitannya dalam belajar? Ngapalnya susah, nggak mau masuk-masuk, ngapal susah, nggak mau masuk-masuk. Minta sama Allah, karena Allah yang punya ilmu. Ya,
Karena Allah yang ngundang kita bisa datang ke sini. Kalau Allah yang tempat kita minta, maka semuanya akan gampang. Mamanya ngeluh, "Ma, ini ngapal nggak masuk-masuk, Ma." Yang ngapal halaman 4, halaman satunya lupa. Gitu ya. Besok begitu lagi. Kira-kira kalau mamanya diceritain begitu, dia bantuin kagak? Nggak bisa bantuin, nggak bisa. Ya. Siapa yang membantunya supaya gampang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ilmu ta'lim, al-muta'alim itu apa? As-sabku harfun wa tikraru alfun, begitu kata Pak. Jadi orang biar nyangket itu belajarnya 1 kali tapi ngulangnya 1000 kali. Gitu ya, belajar 1 kali mengulang apa? 1000 kali. Makanya besok Tiara ya, kalau ngadepin kesulitan-kesulitan cuma 1 dah yang bantu kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini dari rumah didorong sama doa orang tuanya, didorong sama puasa orang tuanya, ya, supaya anak di sana kalau nelpon yang enak-enak gitu ya, yang senang-senang. Kalau nelpon nanti yang kagak enak, yang kepikiran di mana? Di rumah. Memang zaman dulu saya kayak orang dibuang, kali berangkat udah nggak ada kabarnya lagi. Telepon ya kagak, boro-boro video call ya. Ngirim surat susah, ngirim makanan juga apa? Susah. Anak itu nih doyan apa kagak makan sono, doyan apa kagak. Lah sekarang mah baru nyampe 2 detik juga apa? Halo Mak, udah nyampe Mak, begitu ya. Sekarang mode enak. Karena itu orang belajar itu pasti dapetin kesulitan, pasti. Nggak mungkin nggak sulit, pasti. Ya. Makanya biasakan ketika belajar nih Tiara, 1, belajar selalu dalam keadaan berwudu. Selalu begitu. Wudu batal, wudu lagi. Pokoknya mau belajar apa aja, batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Kenapa kita ketika belajar suruh wudu? Karena al-ilmu nurun wal wudu'u nur. Ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya. Ketika dia ketemu 2 cahaya, maka dia akan tambah apa tuh? Terang menderang. Tuh, kedua, Tiara ya. Ketika belajar usahain ngadep kiblat. Usahain, pokoknya habis sholat di atas sejadah, udah belajar situ ada sejadah. Ngadep kiblat. Ya, kenapa harus menghadap kiblat? Karena di sonolah di kiblat tempat kita memohon. Ya, punya wudu menghadap kiblat, maka insya Allah ilmu yang dicari akan bermanfaat. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk Ananda Tiara nih ya. Jangan pernah salah milih temen. Sekarang Indonesia, waktu zaman saya Pak, Indonesia itu 3.000. Sekarang udah 30.000. Banyak. Bahkan dekat kampus Al-Azhar laki-laki Pak, itu ada namanya daerah di Rosah. Daerah, nama-nama daerahnya di Rosah. Itu bocah bilang apa? Kampung Indonesia. Yang bisa nyukur buka salon, yang bisa jahit buka apa tuh? Servis apa tuh? Permak lepis ya. Yang bisa masak dia buka warung. Yang bisa internet dia buka apa? Toko pulsa. Yang bisa servis segala, kipas angin rusak, riskaan rusak. Jadi semuanya ada di sana lengkap. Ya, sampai tukang jahit mau jahit nih, kita mau jahit ada. Ya, mau makan pecel lele, gado-gado, semuanya ada. Dan anak kita semua yang jualan. Makanya kalau perempuan mah jarang ya tukang jual. Kalau laki-laki mah saya selalu pesen, pokoknya belajar jangan sampai tergeser dari rumah mau cari ilmu, nyampe sana udah dagang. Nah, itu banyak sekarang. Ya, karena tugas kita itu adalah ketika belajar ke sono nyari ilmu agama, tugasnya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Harus disampaikan tuh ketika pulang ke masyarakatnya, ke kampungnya. Ini kan mau berangkat kita doain sama tetangga sama masyarakat. Nanti pulang 4 tahun, 5 tahun pulang,
harus disampaikan lagi hasil ilmunya ke masyarakat. Dan jangan pernah niat baru setahun 2 tahun pengen pulang, jangan. Ya, kalau ibarat nanam pohon baru mentik udah diapain? Udah cabut lagi, jangan. Ntar kalau udah LC, udah selesai LC-nya baru pulang dah. Bapak emaknya juga udah kangen. Gitu ya. Kalau dia ngebet juga pengen pulang, kasih aja duit, udah lu ke Mekah aja sana. Lebih baik dia ke Mekah daripada dia kemana tuh? Pulang ke Indonesia. Ya, kalau bisa mah jangan. Pokoknya kalau belum selesai, belum LC, jangan. Jangan pulang, sering-sering pulang. Karena sekarang mah gampang, Pak. Anak-anak pulang jualan apa tuh? Jualan bagasi. Bagasi itu kalau orang yang pada nitip bayar. Walaupun ongkos pulangnya ketutup. Tapi kan belum selesai udah pulang ya. Kalau buat petasan mah belum dor belum gitu Pak ya. Baru cercut ya, udah habis ya. Nah karena itu Tiara ini ya harus pinter-pinter nyari temen. Karena tidak semua Pak orang yang belajar ke sana itu baik, nggak semua. Ada yang kerjaannya tidur mulu Pak, nggak kuliah nggak ada. Karena kuliahnya nggak diabsen, kuliahnya nggak wajib. Yang penting kalau ujian lu bisa, gitu. Ya, ada yang main HP mulu, karena di rumahnya ada WiFi. Ya, emang zaman saya dulu nggak ada HP, nggak ada telepon, adanya TV doang. Ya, sekarang anak di rumah, kemarin saya ke sana tuh Pak, nggak ada satupun rumah bocah yang punya TV. Saya kata ya Allah kenapa nggak punya TV ya? Padahal TV itu kan informasi bahasa. Jadi kalau kita ngiat TV itu ngiat berita pakai bahasa Arab, ngiat film pakai bahasa Arab. Likuk-likuk orang-orang Mesir itu ada di TV. Karena nggak ada yang punya TV, nggak ada. Karena semua hidupnya di apa tuh? Di HP. Jadi Tiara ini harus pinter memanage waktu. Jangan sampai waktunya habis untuk melihat HP. Ya. Kita mendisnya lagi dorong pakai doa, tiap malam sujud ya, puasa, ya kita doain. Anaknya di sana lagi apa? Main HP baik Pak ya. Jangan juga suka kamu tuh mall, nongkrong di mall. Karena anak-anak begitu Pak. Di rumah. Karena di Sungai Nil itu sekarang dibikinin kayak itu tuh, kayak Kota Bekasi tuh, banyak kursi-kursi gitu tuh. Pinggir-pinggir Sungai Nil. Jadi buat orang pada nongkrong, jajan-jajan gitu ya, genjreng gitu rame. Nah kadang anak-anak kalau lagi pusing, larinya dia ke Sungai Nil. Nongkrong. Nah ini tergantung temannya. Maka kalau temannya baik, Pak ya, temannya bagus-bagus, dia akan termotivasi untuk bisa semangat dalam belajar. Maka nanti kalau libur diisi tuh, mau apa? Mau tahsin Quran bisa, mau tahfiz Quran bisa, mau cari kitab juga bisa. Ya. Orang Ustazah Oki aja Bu, udah doktor di sini masih kesono, masih pengen belajar lagi ya. Karena Mesir itu adalah pusat ilmu agama. Makanya nanti kalau memang fakultasnya sama ya sama anak saya ya, nah bisa tuh belajar sama yang lebih senior supaya nanti kesulitannya bisa dibantu. Yang namanya bahasanya bukan kampung kita ya. Nah ini juga kudu hati-hati juga jaga diri, karena banyak juga Pak anak-anak kan biasa nih kalau di jalan bari main HP ya, bari nomor telepon, nggak taunya ada jambret, HP-nya diapain, diambil. Saya tuh juga bosen tuh mana saya, pokoknya kalau lagi jalan jangan nelpon. Dia lagi nelpon ntar ada apa, jambret. Ini juga kudu hati-hati ya. Oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian, makanya penting kita doain. Karena doa itu pengaruhnya besar buat kelancaran, buat kemudahan. Terutama buat Tiara nih, besok nyampe kan musim dingin. Ya. Bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret sampai April tuh musim dingin, 6 bulan. Ya. Kalau musim dingin itu paling enak puasa. Maka besok di sana Tiara banyakin puasa. Senin Kemis, atau kalau paling bagus Daud Pak ya. Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa.
Kenapa banyakin puasa? Karena kalau musim dingin siangnya lebih pendek. Ya, lebih pendek siangnya, bukan gaus doang ya. Siangnya lebih pendek dia. Jadi jam 6 pagi baru azan subuh. Jam 6, ntar jam setengah 5 udah azan maghrib. Dia lebih pendek. Makanya dimanfaatin buat puasa. Bahkan kayak zaman saya dulu, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ketemunya di musim apa nih? Dingin. Ya kalau bisa kayak Nur Ali, puasanya 3 bulan. Bulan Rajab puasa, bulan Sya'ban puasa, Ramadan apa? Puasa. Kalau perempuan mah nggak bisa. Ya, kecuali kalau ibu umroh dah. Bisa, kan udah ngemen lagi. Ya, kalau yang masih kayak Tiara, nah, pasti nggak bisa full. Tapi nggak apa-apa. Nanti bulan Rajab isi puasa, sisanya dia nggak puasa karena mens. Nanti bulan Sya'ban isi puasa, sisanya nggak puasa karena mens. Ya, supaya mendapatkan apa tuh? Mendapatkan kemudahan kita belajar. Yang kita cari, yang kita pelajari, gampang masuk. Yang kita pelajari besok soalnya keluar ujian. Kadang kan begini Pak, kita lagi ngajarin yang depan, baik di bagian depan halaman depannya, keluar bagian belakang. Nah gitu nggak tahu ya. Makanya kalau berdoa, ya Allah pokoknya yang saya apalin ini ntar yang keluar, ya Allah ujian begitu. Kalau yang apalin ini keluar ujian, gitu ya. Karena itu banyakin apa tuh? Puasa. Biar apa yang kita lakukan, kalau laki-laki biasanya banyakin sholat berjamaah. Ya kalau perempuan karena nggak berjamaah dia mah banyakin apa? Puasa. Mudah-mudahan malam ini kita duduk bareng, ini betul-betul bisa menjadi sugesti ya, motivasi. Baik buat Tiara maupun buat anak saya yang masih ada di sana yang sedang juga berjuang Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini kemarin adenya yang di Darko ini mau pengen pindah baik aliyahnya. Saya kata boleh kalau pindahnya ke Mesir aja udah. Nah, ntar aliyahnya ada di Mesir saya kata gitu. Ya kan kalau di sono kan kolanya kagak bayar Pak. Ya tinggal bayar buat nyewa rumah sama jajan. Ya jadi kuliah mau SMA mau sanawiyah itu nggak bayar tuh. Ya jadi kuliahnya gratis. Nah ibu-ibu kalau mau anaknya kayak cucunya niatin biar bisa ngerasain belajar di sumber ulama-ulama di seluruh dunia, ulamanya di Mesir. Nanti sering-sering juga kalau ada waktu hari Jumat kan libur ya, ziarah ke cucu Rasulullah Sayyidina Husain, ziarah ke Imam Syafi'i, ziarah ke gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi, Imam Abu Lais, Imam apa tuh perawi hadis. Itu banyak ulama-ulama di sana banyak. Ya. Maka nggak apa-apa kalau lagi sebulan sekali ziarah gitu ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat Ananda Mutiara Ramadhani. Biar Allah kasih sehat panjang umur, gampang urusannya, gampang belajarnya, pulang bawa ilmu yang banyak, dan Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Kalau perlu sampai S2, kalau perlu lagi ya kuat sampai doktor. Ya, karena doktor Al-Azhar itu kalau pulang udah kayak kacang goreng. Laris manis. Ya, langsung ditanggok sudah sama pemerintah tuh. Kalau doktornya dari mana tuh? Ya nggak apa-apa, niat mah boleh. Ya Allah, hari ini saya berangkat, pokoknya saya sampai doktor dari Al-Azhar. Mau nikah nggak apa-apa. Lanjutin lagi. Ter S2-nya, S3-nya ya. Jangan karena ngejar S2, ngejar S3, nikahnya diapain? Dibelakangin, jangan. Udah ada yang pas, ada yang masuk, ada yang cocok, bismillah. Nikahin. Yang penting sampai S2, S3, Al-Azhar, Mesir. Ya. Nah karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.